tinggal ya fight-nya aja gimana. Ya, kita lihat aja DG. Clear mid-nya berat tuh kalau Skrull sendirian. Dan ini dia game pertama Project H versus DG Sport. Malah pun udah diabaikan. Awakan beli nggak tuh si Omen? Oh beda yang Yuzon tadi. Ini dia bakal jadi front laner ya. Atau coba 2 kali sekali ulti ya. Oke, ini rotasi so far lebih bagus. Oh enggak, bahkan Edge mainin sama kayak MAD tadi langsung clear bawah. Ini berarti Zepisnya tuh kalau diinvasi bahaya, cuman ternyata Lumbur yang lebih agresif buat dorong ke arah backdoor-nya. Yap, Skrull dengan kesempatan kelak juga kali ini bakal turun ke arah bawah. Lumburis bakal mainin untuk terus Eagle terlebih dahulu. Dimana backdoor masih farming. Ternyata mainnya santai dari DG. At least dia level 3 sih. Kalau level 2 juga 50-50 chance, tapi Zepisnya at least dapat buff-nya jadi masih imbang. Belum bisa ditekan juga. Oke, clear mid juga di sini backdoor-nya. Dan langsung naik ke atas lagi, dimana di atas kita lihat KA-nya juga bisa dibilang sama Mamon masih imbang-imbang aja. Dan bakal menyelesaikan rotasi jungle-nya dengan sangat aman sekali dari kedua tim tentunya. Di zoning oleh Lak dan juga Chobits, masih ada Melo dan juga Skrull dengan Dark Pulse sekali tadi. Dan kita juga backdoor udah selesai jungle. Udah ngilang juga Melonya, bakal menyentuh dengan alam. Bergerak masuk untuk ngamanin cross eagle bersama seorang Mamon. Tentunya di mid lane juga ada 3 orang langsung dari Project H masuk. Daime juga ngejemput ke atas sih. Kalau misalnya mereka tiba-tiba fight, bakal deket sih. Oke, itu terlalu lama kalau sebenarnya. Kalau misalkan di sana ada Landor terus yang nge-push ke arah tower di mid lane, kita lihat masih butuh bantuan juga dari Skrull dan juga Melo. Pastinya bakal ngamanin Spirited Sentinel. Rotasi lebih cepat dari PH. Melonya kan ada sama buff. Lagi-lagi terculik kan seorang buff flicker juga dan tumbangkah seorang Melo oleh Chobits. Oh my god. Itu telat banget rotasi ya sih. Sayang banget dari DG-nya. Dia tuh nungguin Spirit Sentinel ini soal up. Iya, mereka malah masih zoningnya atas. ke arah farming, padahal seharusnya yang dicari kill dari Alador kayak begini. Ya, Spirit Sentinel juga diamankan oleh pemain dari PH dan ternyata masih bisa diamankan oleh Turtle kali ini. Ini malah duitnya lebih lari ke arah Project Edge sih. Udah gitu buat dia ngejar karena Abyssal Dragon pun cukup jauh kali ini. Melonya udah buka map, tapi dia udah sadar malah diinvasi bisa ini. Oke, kali ini Daime bakal coba menghajar seorang Skrull dengan projectile dan itu dia damage udah sakit banget Lavil Dearly. Dan kita lihat set Skrull juga bakal diambil kah? Masih bisa diamankan oleh Turtle sekali lagi, malah diinvasi balik. Oh my god. Ini ya gue bilang gak semua tim bisa mainin Elandor agresif di APL. Karena lu butuh support yang Lu bisa pakai Krisis tadi, pakai Krisis ya kan supportnya mati soalnya tadi. Iya. Jadi gak punya badan lagi. Terculik. Dan jangan lupa juga nonton di Nono Live karena kalian bisa tahu tadi sebelum itu lebih cepat juga tayangannya, bisa dapetin iPhone 11 Pro Max juga pastinya. Langsung aja nonton di Nono Live. Kalau udah kayak gini gue bisa bilang sekarang larinya ke Ayep-nya. Ayep yang harus make play. Mereka harus rotasi juga. Dan di mid lane juga ada Gravit Ball langsung dibuka lagi, masih dorong ke belakang oleh seorang Skrull. Tentunya masih ada Ghost Walk, udah dibuka juga ada Splitter langsung main dari Chobits di mana Mamon. Coba untuk mencari opportunity dari belakang, double trouble langsung lewat gitu aja. Ya, disengage dulu, masih ada Mark of the Frost, at least kebuang satu survivability itemnya dari arah Zepis. Ini bakal bagus banget infonya, karena seharusnya backdoor belum hilang ya Mark of the Frost. Dia masih farming lagi kali ini. Bisa Dragon belum ada yang dapat sama sekali, tapi dari networknya juga udah tinggal 400 gold, dimana ada bisa Dragon bakal di reset oleh Hayap tentunya. Yap, bagus di reset aja dulu tentunya. Nah ini backdoor harusnya dari sini gerak ke arah buff merahnya Zepis. Iya, harus lebih cepat lagi. Soalnya tadi lebih lama di atas ya, nungguin Omen, nungguin Spirit Sentinel up gitu. Cuman nggak ke mid lane, karena mid lane di pressure sama 3 orang. Skrull sama Melo butuh bantuan, butuh backdoor di sana. Temponya diatur sama PH jadinya kalau kayak gini. Iya, karena terlalu lama di atas. Dan AYP kali ini Splitter langsung aja dibuka. Ada Gravity Force sekali lagi di belakang juga ada seorang Skrull. Coba untuk masuk, tapi death buff dari Turtle. Mengenai sekarang Skrull, bakal dikejar kah? Masih bisa kabur juga dengan Flotal, tentunya udah dihajar juga. Dan ada pergerakan dari Mamon, tapi sekarang habis Dragonnya kebuka untuk main Project H. Dan mereka masih pengen ngotot buat dapetin blue buff kali ini. Udah terkena gravitational pull, udah ada double trouble. Enggak, itu buat zoning out aja. Mereka kalah personil, rasanya harus recall kali ini. Tapi harusnya bisa diamanin sama backdoor karena Mamon udah follow up juga datang dari arah DS Lane. Kali ini langsung masuk, coba buat pusilat dari arah AYP, tapi ini bakal di fight backin. Margin yang langsung gosol ke arah depan. Flicker juga, masih ada Lunar Strike. KA di sana bakal didorong-dorong sama Skrull. Cukup kesulitan, sudah tercubul. Thank you banget, harus menggunakan Mark of Frost. Apakah bisa diamanin? Belum juga tampaknya. Masih kaiting dulu di sini, udah maju juga backdoor bersama Mamon. Splitter sekali lagi, mana Mamon udah kena knock up-nya dari Chobits. Tapi ini dia Mamon dengan full moon ya, masih belum bisa mendapatkan. Lo lihat deh, kuat kan berantemnya akan DG kan? Iya. Emang hero-nya buat early.
Itu yang bagus Mamon yang rotasi di bawahnya. Mamon juga cepat, bagus. Emang seharusnya mereka begitu juga. Kali ini mereka bisa dapetin tower harusnya. Yap, harus didapetin kali ini. Kali itu ada scroll dari belakang sana. Hati-hati Mamon. Death Row masih disimpan langsung aja karena Mamon masih bisa bertahan dengan Mark on Frost tentunya. Di mana seorang backdoor. Tinggal aja Mamon kali ini masih spinning cycle juga dibuka. Ada Metamorph juga langsung dibuka. Gravity Ball udah di pop up dari Melo di mana di belakang ada scroll jauh karena Lux. Dan masih ada Ghost Walk tentunya untuk melarikan diri. Mark on Frost sekali lagi nice one, tapi nggak bisa untuk menyelamatkan diri dan scroll harus ditukar bersama tower. Dan ini pun wave-nya datang ya. Jadi mereka harus cepat-cepatan kirim player lagi. Mamonnya bakal tank berbawah. Siapa dia bisa antara ke atas langsung atau dia mau pull up ke arah bawah juga. Nggak perlu seharusnya. Mamonnya bakal clear juga bersama Melo tadi. Tentunya masih ada Daim juga di sana. Masih ada Lunar Strike dari Mamon. Yes, beres. Trading jadinya antara Ras dengan satu tower. Apakah worth it atau enggak kita bakal lihat. Tapi yang pasti mereka bisa switch lane kali ini. Champion ditaruh di atas. Sekarang ada momen dimana DG sebenarnya megang rotasinya. Masih ketinggalan tapi ya dari. Tapi objektifnya pedang DG dia dapet tower loh. Dapet tower, kebuka visionnya tapi bisa Dragon diamanin oleh Daim kali ini. Gila, solo. Dalamnya juga up. Great Sentinel juga bakal coba diamankan kah? Ternyata enggak karena backdoor masih coba untuk push bagian Mau atas. main tower lagi. DG-nya mau main tower kali ini. Double trouble. Double trouble karena Melo kali ini. Melo bakal culik Last Peter langsung ke arah Ayep. Masih ada Lux dari belakang. Dark Pulse sudah dibuka juga Turtle-nya. Juga udah masuk ke tanah lawan. Masih dimakan Frost. Ghost Walk langsung dibuka juga. Gravity Pulse sekali lagi tapi nggak bisa. Karena ada sama bawah benar-benar dead. Scroll bakal ditarik. Seperti yang diamankan. Follow-up-nya cepet banget dari PH kali ini. Tapi Mamon ya mungkin bakal cari opportunity. Harusnya nggak bakal hancur. Dia bakal coba buat nyicil doang. Hilang seperempat. Crescent Sky cabut dulu. Tadi si Scroll bisa di Dead Embrace sebenarnya tapi nggak mau. Sebenarnya punya ulti Omennya, cuman nggak mau. Oke, main tower lagi dari arah DG. Gravity pun lagi karena Daim dan juga Chobit bakal zoning out aja. Tower berhasil didapatkan. Yes, tidak kedapat. Ini bisa nyusulin. Setidaknya ada objektifnya sih. Kali ini DG walaupun dia kalah network, kalah kill, tapi towernya menang DG yang berarti map visionnya, map controlnya harusnya dipegang sama DG kali ini. Mid lane juga bakal dipush sekali lagi oleh tim Dunia Games karena punya dua archer. Pasti mereka bisa dapetin tower lebih cepat dibanding tim Project X. Di bawah juga ada masih ada Mamon. Coba untuk menghajar Omen. Mana Omennya kalah sih, gue bilang juga ada Mamon. Rotasi menang Mamon. Betul, Mamonnya lebih cepat, lebih enak juga tentunya. Elandora mau cari buff dulu. Ini bahkan DG bisa kontesin ke arah Des. Masih ada Turtle, tapi kita lihat Mamon masih bertahan dengan flickernya juga udah dibuka, ditarik lagi ke belakang. Gak bisa bertahan di mid lane. Kita lihat ada dua orang coba Tes Chobits dan juga Lux. Ternyata masih bisa ke defense mid lanernya. Di mana ada 4 orang dari DG juga udah buka Gravity Pool juga dari seorang Melo. Di mana Turtle dan belakang juga masuk. Oke, sabar dulu lagi kalah orang. Bisa dijepit banget ini sebenarnya. Daim datang bro. Bisa, Aduh bro. Melonya ngapain? Langsung maju lagi. Harus flicker lagi ada Death Row Buff. Sekali lagi ada Turtle masih ada Ayep di belakang tertinggal. Iya, mereka harusnya nggak boleh fight kayak gitu. Lu ketika Mamon udah mati berarti ada satu lane yang ditinggal. Kosong, lu berempat di arah mid. Jangan sampai kalah rotasi lagi. Kayak lu udah menang dapetin tower, tapi kenapa pressure ada di arah PH? Karena lu nggak kasih orang ke arah bawah. Lebih sering ngasih damage gratis sih. Ke Melo lebih sering terima damage gratis dibanding kalau misalnya kita lihat game sebelumnya. Itu lebih sering ke surprise attack. Tapi kita lihat Ayep ternyata ada Turtle di sana yang masuk dengan Death Row Buff yang langsung hilangin dari Melo. Nice one. Penyelamatan ke arah Ayep. Ya, hal-hal yang seperti itu kan maksud lu kan. Surprise aja. Jangan ngasih badan gitu. Karena lu crazy sih. Banyak trading yang seharusnya nggak perlu dilakukan, tapi so far masih bisa dipegang sama DG gamenya. Oke, Death Row Buff sekali lagi karena Melo langsung aja di Deadpock juga masih ada Chobits dan Hard Splitter langsung sorry kata Melo coba untuk melarikan diri nggak bisa Melo dengan alam langsung tumbang lagi Melo di bawah juga masih ada Daim. Kalau coba dihajar oleh Mamon kali ini coba mengamankan Curse Eagle tapi udah onslaught dari Turtle tentunya. Mereka akhirnya udah dapetin kill ya. Ini PH menang kill sih, tapi kelihatan juga kan kalau PH sebenarnya nggak objektif banget. Yeah. Karena mereka juga satu archer sih, butuh juga scalingnya ya. Maksudnya mereka kalau udah dapet tentu kan harusnya ada tower yang ke-push gitu. Mereka aja baru dapetin satu tower dari DG. Jadi ya itu gue bilang PH sebenarnya bukan tim yang bagus banget. Dari ya banyak banget positioning yang miss sih. Kayak tadi Melo berapa kali kena culik juga 0-3 tiba-tiba. Betul, trap. Enggak sih, nggak bakalan sih. Masih ada Splitter dari Chobits kali ini backdoor nggak tahan, udah double trouble juga kita lihat. Kayaknya udah bakal dihajar lagi masih ada untouchable tentunya. Bakal coba nge-trap seorang Omen dan langsung tumbang dengan lasernya. Bakal ada pergerakan lagi di Project X. Masuk ke arah lawan Melo langsung hilang nggak? Itu dia. Langsung aja rampage ya Splitter langsung dibuka tapi Ayep tertinggal. Langsung ada Ghost Walk juga langsung dibuka. Gravity Ball langsung coba menyelamatkan diri tapi Ayep langsung hilang oleh Chobits. Lumbur nge-kill. Di mana backdoor di belakang juga datang menyelamatkan teman-temannya Mamon. Coba tutunin out Daim sendirian di depan. Bakal dihajar ini dia Mamon Gaming. Combo kopinya mana bro? Langsung dihajar lagi Daim tumbang itu aja dihajar balik oleh tim DG karena Lumbur juga harus pulang terlebih dahulu. Oke, Endless Cycle-nya bagus dari arah Ayep sama backdoor walaupun itu sebenarnya membayar mistake mereka yang di arah mid lane. Elandora push terlalu jauh, Stephanie juga keculik tapi kali ini DS-nya bisa mereka amanin karena Endless Cycle-nya bagus aja tadi mereka pakai ya. Iya, dan sekali lagi juga mereka untungnya tadi frontline-nya juga ketangkep ya Omennya. Yang di mid lane juga double trouble juga pastinya juga nggak nyangka tadi ada backdoor karena double trouble. Oke, sekarang goldnya imbang dengan winning condition di mana DG pegang hero late game. Harusnya DG bisa tutup game sih. Iya, mereka juga punya DS. Harusnya mereka yang menang sih game. Gue nggak ngerti kalau misalnya nggak menang.
8-3, skor ngekillnya cuma nggak masalah juga, objektifnya juga masih bisa diamanin sama tim DG. Meskipun mereka nggak dapat Abyssal ya. Sabar dulu, jangan bikin mistake, jangan terlalu pasang-pasang badan. Abyssal Dragon ini bakal di trading sama Project H. Ini diambil sama mereka. DG juga nggak kasih orang di sana. Mereka pengen jajarin. Maman yang ketangkap lagi, masih ada Crash and Sky juga untuk melarikan diri, masih finish langsung edit Embrace langsung maju depan. 3 lawan 1, nggak bisa apa-apain Maman. Bagus lah gitu aja. Terus gue gitu kenapa keculik gitu kan. Tapi kayak reset lagi, DS udah di pop out di arah top lane. Abyssal udah pasti bakal lari ke PH. Lihat mereka habis ambil Abyssal Dragon, 2 orang ditahan buat ngejaga Basya. Sementara AFK kayak sendirian gitu kan riskan banget dijemput satu. Ini bahaya banget sebenarnya. Tapi nggak masalah juga karena ini Splitter juga dibuka sama Chobit. Dan Abyssal Dragon Traders sekali lagi diamankan oleh Daim sendirian. Masih Mike Tisno juga nggak kena skill sama Abyssal Dragon. Drake-nya nggak dijaga ya, Drake-nya gratis. Drake gratis, bakal di-clear ya sama Zephys juga tentunya di mid lane juga bakal di-warrior lagi. Ada Gravity Ball dibuka di mana Lak masih punya ghost tentunya. Nggak bakal bisa mati juga. Backdoor udah ngeluarin Butterfly Dance-nya. Udah ada double trouble juga mengenai karir backdoor. Dan bergerak daerah mid lane lagi masih dicobit dari belakang. Udah kena volatile. Dan udah ada ulti lagi ya, umurnya. Siap, udah nggak bisa mundur lagi. Kali ini backdoor-nya juga pasti mau ngambil blue buff dulu. Harus bersabar sekali lagi dari arah tim DG ya, karena tadi bisa dibilang gagal ya gara-gara Mamonnya keculik ya, nggak bisa nahan intensi pressure yang mereka pegang setelah mereka dapetin DS. Reset lagi, tungguin DS lagi sih harusnya. Mereka farming aja dulu, farming aja dulu, Cepenya tajirin aja dulu kan. Cepenya udah 3 item atau item defense juga ada finish skill juga dibuka lagi. Dead Embrace langsung ke arah Mamon kan, ini sakit banget dari Turtle. Backdoor udah kena Deathstroke juga. Chobit sudah zoning out, Ayap coba untuk laser di depan, terlalu berbahaya sebenarnya. Dan set skill bakal coba diamankan, Turtle udah maju lagi. Ini dia udah kelihatan Dead Embrace-nya. Dead Furball maksud gue, nggak dibuka ya. Masih bisa ada punish. Double trouble kena scroll dan langsung di all in pastinya. Duar, tinggal. Nggak bisa, keculik sekali lagi. Ini dia, pressure-nya turun lagi dari arah DG. Dan mereka harusnya udah langsung ke mid, tapi lihat dari arah Lubur bagus banget. Zoning out, kebaca pergerakan dari Mamon kali ini. Cukup banyak damage dari Death from above. Ini cuma buat zoning out down tower incarannya dari IPH. Masih ada Ghost Walk juga di belakang 3 backdoor. Coba untuk mutar-mutar, clear creep terlebih dahulu. Yap, di bawah juga ada masuk creep lagi, masih ada Daim tentunya bersama creep dari Turtle juga langsung zoning out aja. Dan langsung death trap, itu dia. Dan tower harus hancur sepertinya karena Chobit juga di belakang musuh penyimpan ultinya langsung aja dijejer karena 2 orang. Masih ada Prevent Bracer tentunya. Penyelamatan yang cukup baik dari Melo. Katakan kali ini dari DG cukup kerugian yang banyak banget kali ini. Mereka juga nggak punya hero speed pushernya cukup sulit. Masih bisa di dodge, double trouble-nya nggak masalah. 5 orang maju di depan, Gravity Ball langsung ditarik oleh Melo tentunya, langsung ketarik Turtle dan juga kau udah ngeliat Death Embrace-nya di mana masih ada Melo dan kawan-kawan coba untuk mengajar Ghost Walk dari Marja yang nggak bisa di hit. Udah mundur lagi. Itu kan kalau misalkan Mereka bisa dapat DS. mereka surprise aja mas. Mereka bisa dapat DS karena bonyok semua dari PH-nya. Fokus bawah. Oke, nggak masalah juga. Sudah bisa bagi 2 orang sih. Yet ada Kevin langsung dapat tower juga bersama Chris juga. Di DS bakal di start oleh tim DG di mana Melo yang nggak cukup zoning out Di kontes tapi kayaknya mau PH. ya udah maju juga Lake kali ini di mana Dark Slayer-nya masih bisa di-secure oleh backdoor. Sabar, mundur dulu, jangan ada yang keculik dulu. PH-nya pasti bakal kasih distraksi juga dari arah Daim dan kawan-kawannya. Mereka bakal kasih satu lane di mana pressure-nya tinggi banget sampai DG akhirnya nggak bisa push dan akhirnya nanti Drake sia-sia ini harus di counter sama DG. Drake ini diambil semua sama tim PH, maka Ya ini kulit network ya. udah enak sih Daim buat ngambil solo habis begitu. Tapi nggak apa-apa lah. Marjanya Aegis ya. 20% cooldown lah. Nggak guna sih udah cooldownnya cepet banget soalnya. Tapi mungkin ya dia dari rune arkannya nggak cooldown. Nah, bisa jadi. Tapi kita di atas juga bakal di start lagi oleh Omen. Towernya diambil kembali, Drake di spawn di atas. Bakal coba untuk nge-trap kali ini. Nggak boleh ketahuan. Mereka tetap saja trap. Tapi wave-nya belum selaras. Double trouble. Udah kelihatan ada yang lewat juga kali ini. Udah ada Dark Force juga dari Mamon. Langsung di dead from above. Udah ngilang juga dari Gravity Ball. Langsung dibuka flicker mana. Masih destruksi. Langsung dibalikin oleh Chobit tentunya. Dimana langsung kreatif. Ada K. Udah di Embrace ke arah scroll. Kali ini nggak bisa kemana-mana. Dan Daim berhasil mendapatkan Ayep. Coba ada Mamon. Mendapatkan Daim. Nice one tentunya. Dorong belakang Odin Face. Satu orang lagi harus tumbang. Dan Plasma harus buyback. Maju lagi depan. DG masih menang fight-nya kali ini. Mana Laknya juga harus pulang terlebih dahulu. Iya, karena lu yang punya buff DS, lu yang boleh agresif kali di backdoor, tapi hati-hati ini lihat Chobit slow, gak bakal disamperin. Lak bisa di-kiting terus-terusan, Cepedi udah endless cycle juga, Drake harusnya di-clear di arah atas, tapi mid lane bisa mereka jebolin. Chobit ketahuan kali ternyata berhasil untuk recall. Ini bisa masuk ke dalam, tapi hati-hati Zephys udah up di sana lagi coba buat nge-trap. Yap, udah ketahuan juga sama Melo, zoning outnya cukup bagus juga, tower 2 bakal diambil oleh DG. Kali ini udah cukup keras juga Melo dengan Krisix-nya backdoor bakal maju lagi depan, bisa dibalikin Death from above tapi nggak mau. Lak dengan Dark Force untuk nge-clear creep terlebih dahulu, tapi tower menjadi incaran tim DG kali ini. High ground, Lak udah masuk lagi, Arsplit terus dibuka, hilang bersama Melo, tapi kita lihat backdoor dalam masalah, bakal dikejar tumbang oleh seorang Daim. Udah tarik lagi, tapi lihat Chobit masih bisa tahan di mana seorang Melo pun harus tumbang menyusul backdoor. Masih ada scroll, coba untuk di finish, tapi langsung saja hadukin. Itu dia.
Selesai Jadi ya, sudah. bahkan AEP kali ini bakal dikejar sama Lak, dipotong di Buyback jalan. mereka, buyback. Jadi dipotong jalannya. Enggak. Bisa ada Turtle, Ada turtle. Turtle is coming. Kali balik. ini bakal masuk ke arah Might Golem, di mana masih ada Melo yang maju terlalu maju, udah ngilang bersama Sabar, Skull ya. sabar dulu. Tapi ini sih DS-nya jadi Drake-nya ngapain itu ya? Mereka lagi Drake-nya menjadi Yuzon. berjuang sendirian. Apakah saya Yuzon? Apakah saya Drake? Enggak, itu harus Twitter nih. Iya, gue bingung. Art Splitternya nice, tapi seharusnya dengan lu mainin Krizik, seharusnya Gravitational Pull lu yang jadi inisiasi. Karena kan Art Splitter bakal jadi counter apa ya? Counter buat nge-defend aja gitu kan. Ketika ada yang masuk, lu Art Splitterin. Tapi kalau Krizik berani buat Gravitational Pull terlebih dahulu, bisa buat DG. Jangan omen. Itu dia diajar setengah dari langsung hilang dari langsung dilakukan. Masih ada Turtle dari belakang, di mana KA-nya cukup kritis, tapi ada Marja berhasil mendapatkan scroll. Ditarik lagi, masih ada yang dari belakang. Kena free hit juga, di mana seorang Turtle juga dalam masalah kan yang backdoor dari belakang. Fusilator dibuka. Ini dia Gravity mau dibuka lagi. Ayah terus tumbang. Backdoornya mencoba memang metamorfosisnya. Masih ada resistance, gak bisa mati. Dan ada buyback dari Turtle. Gravitational Pull-nya menurut gua bisa dibilang cukup buruk ya. Dimana dia pakai Gravitational Pull buat defensif, gak buat offensif. Malah ketarik nempel sama carry-nya dia. Jadinya. Dia harusnya kan Gravitational Pull maju ke depan gitu kan. Iya, jadi kayak kan ngilang kan, habis itu Gravitational Pull. Tapi dia kayak Gravitational, aduh kena. It's double trouble yang kena backdoor, dan itu dia masih ada Mamon coba untuk zoning out, tapi harus menukarnya Mamon. Sayang sekali, Mamon harus tumbang kali ini. Tapi Daim bakal diincar, coba untuk Daim nggak bisa. Iya, Not bad, mati darah bro. Dia ini daripada backdoor mati mending gue yang mati, tapi sebenarnya seharusnya dua-duanya nggak harus mati. Lo lagi nggak punya player, nggak bisa kontes. Dari tadi Abyssal Dragon lo nggak kontes kan. Sekarang dengan kondisi lo lagi kalah player, lo kontes malah jadi bahaya banget. Enrich Abyssal Dragon. Dan flashingnya oke, kalah Daim. Susah, dan Matt Golem juga bakal diamankan kali ini. Kita lihat udah ada pergerakan 3 orang langsung KA juga. Jangan terlalu buang skill ke arah sidelander DS gitu lah, karena keras banget sidelander DS sekarang. Omen. Semua skillnya dibuang komen. Jadi mereka tuh warna tinggal nunggu Gravity Pull-nya dari Melo kena ke Zepisnya. Menang udah langsung break game. Atau Claville ya? Daim sih. Atau nggak Daim ya ada? Coba kalau misalkan lu lihat yang perhatiin user main pakai Lubu atau apa, dia pasti langsung buang skill ke Archer ya. Archer yang pasti diincar sama user. Iya, tapi kalau tadi Mamon terlalu sulit terus 1v3 soalnya. Makanya tadi pas menang di atas, ketika Mamon yang ngincer Daim duluan, makanya fightnya menang. Tapi itu AYP udah mati duluan loh. Jadi makanya sebenarnya fightnya gak imbang. Apa yang dilakukan oleh Mamon sebenarnya cuma trading doang. Iya, tapi setidaknya memang Mamon tugasnya udah harus ngincer. Mamonnya nggak masalah. Oke lah. Oke. Sabar dulu, lu lagi gak punya buff. Ini PH lagi kuat-kuatnya buat war. Enrich Abyssal Dragon soalnya mereka udah amanin. Gak apa-apa, yes, juga tentunya. Dan mereka emang dari Naturus juga unggul cukup jauh gitu, 7 ribuan. Something. Oke, Festival bakal diamankan oleh Project H kali ini. Ada Turtle juga udah masuk. Bakal coba Floatile terlebih dahulu dari Rush, tapi gagal untuk men-secure. Bagus, gak usah dikontes. Ya, ini juga dia buka bisa lagi dengan Rush Eagle-nya. Networknya masih tertinggal jauh. Udah late game juga kali ini. Cepen dia tapi udah lumayan. Udah kan kurang 1 buaya doang kan. Cepen dia sih kuncinya. Ya, buat Opportunity Tower Mid juga harus hancur kali ini. Ikhlaskan saja. Bakal dipotong jalur creep sama Yena tentunya, biar nggak ada creep lagi masuk. Bakal coba di-clear dulu creep bagian mid lane. Ada Dark Pulse juga dan dipotong sama Yena. Nice. Bakal coba di-TB-in malah sama Mamon. Mamon dapat creep juga. Nice dari Mamon, keputusan yang bagus banget. Betul. Dan di bawah juga ada Drake yang langsung dilepas, di mana Skull bakal coba untuk nge-clear dengan Rush-nya. Fusilet bisa dibuang. Double trouble langsung inisiasi. Hospital langsung tumbang, menyusul. Gimana ada juga seorang ayam yang dalam masalah, creep udah masuk juga. Dan core-nya kali ini bakal diincar oleh Project H, langsung hilang core-nya. 1 poin untuk Project H. Ya, sayang sekali ya. Padahal DG ada berapa kali kelihatan secercah harapan buat menang ya.